Ini untuk sesi kedua ya. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Sehat, salam sehat. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama dan tujuan dalam pengelolaan mata kuliah AMDAL ini bisa berjalan dengan baik ya. Ya, saya ingin melanjutkan materi sebelumnya. Jadi kalau kita sebelumnya menjelaskan dari berbagai segmen ya. Istilahnya berbagai segmen secara umum bagaimana AMDAL atau peran AMDAL itu penting bagi kehidupan ya, khususnya adalah mahasiswa-mahasiswa di jurusan geografi ya. Nah, ternyata peran AMDAL ini memiliki prinsip yang memang tidak lepas dari aktivitasnya atau tidak lepas dari kronologinya yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya, baik itu keseimbangan lingkungan dan pengelolaan pemberdayaan dalam pembangunan berkelanjutan. Di sini saya ingin melanjutkan pada materi-materi yang sebelumnya kemarin. Saya menjelaskan banyak hal, khususnya bagaimana peran dan fungsi AMDAL itu sendiri dan tujuannya seperti apa. Kalau di sini saya mengulas sedikit dari tujuan AMDAL yang kemarin menjadi segmentasi informasi bahwa AMDAL ini menjadi bagian terpenting dalam sebuah tata kelola pembangunan. Setiap alih fungsi lahan, setiap perubahan lahan pada struktur kawasan tertentu atau pada bentang lahan tertentu itu harus semuanya melihat responsif dari bagaimana level tata kelola dan dampak jangka panjang terhadap alih fungsi lahan, baik itu contohnya adalah pembangunan dari kawasan pertanian menjadi kawasan industri. Itu yang sering terjadi di kawasan settlement atau kawasan di sini kalau di Jakarta di situ adalah kawasan penyangga. Jadi rata-rata kota besar memiliki kawasan penyangga yang memang sentralistiknya adalah alih fungsi lahan atau perubahan lahan ya dari pertanian menjadi industri atau kawasan industri. Kalau di penyangga di kawasan Jakarta itu ada Tangerang, ada Bekasi, dan itu rata-rata memang didominasi oleh banyak perusahaan-perusahaan besar yang memang ini memberikan penguatan terhadap pengelolaan atau menjadi perhatian ya, atau menjadi perhatian khusus atau di kota besar terhadap dampak yang menjadi permasalahan lingkungan ke depannya. Ini menjadi PR kita bersama. Ya, jadi seperti itu. Apalagi kalau kawan-kawan nanti rekan-rekan mahasiswa ke depan, ya kita nggak tahu ya, tapi kita berharap semuanya kawan-kawan sukses dan menjadi leader, misalkan jadi wali kota, jadi bupati atau jadi presiden, amin. Nah itu kawan-kawan punya peran tentang kebijakan dan memutuskan terhadap adanya asumsi proses pembangunan pada suatu wilayah. Nah, ini penting. Kalau kita bisa memahami konsep AMDAL, kita akan tahu, kita akan bisa bertahan hidup lebih lama dalam menanggulangi resiko permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik itu masalah lingkungan kebencanaan, bisa itu diakibatkan oleh aktivitas alih fungsi lahan itu sendiri. Misalkan di sini terjadi banjir, terjadi tanah longsor, polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan sebagainya. Nah, ini kita akan memahami itu karena kita juga punya prinsip yang harus kita ketahui dan kita pelajari sejak dini gitu ya. Oke. Nah, prinsip-prinsip AMDAL ini memiliki fase yang memang memberikan penguatan terhadap tata kelola pada suatu wilayah tertentu. Nah, yang pertama, lokasi kegiatan AMDAL itu wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Di setiap provinsi, kabupaten, kota itu pasti punya RT/RW yang memang dikelola atau notabene di sini dikelola oleh
Bapeda ya, yang Bapeda dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum bekerja sama dengan leading sektor terkait. Baik RT RW-nya tergantung dari pengelolaan pemberdayaan apa dulu atau pembangunan apa dulu, misalkan sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata berarti kan alih fungsi lahannya juga cukup luar biasa gitu. Nah, ternyata prinsip-prinsip ini harus berbasis lingkungan. Nah, jadi lokasi kegiatan AMDAL-nya wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah. Nah, prinsip tata ruang wilayah ini itu sudah dikaji oleh pemerintah daerah ataupun melalui Bapeda di situ bagaimana tata kelola RT RW itu direncanakan dan melalui pertimbangan banyak aspek. Tentunya RT RW pun juga melihat dari konsep AMDAL juga dan tata kelola pembangunan berkelanjutan yang dimana keseimbangan antara proses pembangunan dan memberikan penguatan terhadap konsep keruangan itu sendiri. Nah, selanjutnya AMDAL itu bagian dan selanjutnya AMDAL di sini bagian integrasi dari studi kelayakan kegiatan pembangunan. Nah, AMDAL itu bagian dari integral dari studi kelayakan kegiatan pembangunan. Kenapa? Dalam sebuah konsep proses perencanaan pembangunan pada suatu daerah, tentunya di sini semuanya harus berbasis analisis mengenai dampak lingkungan. Baik itu dikelola dalam RT RW atau pengelolaan set plan pada suatu wilayah tertentu, pengelolaan Riparda untuk kawasan strategis pembangunan pariwisata daerah, itu semuanya harus wajib AMDAL. Nah, dalam situasi pembangunan memang tidak bisa lepas ya, adanya aspek pembangunan itu mendorong kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan suatu kawasan tertentu. Tapi tidak lepas dari itu, negara maju punya PR besar terhadap keramah tamahan lingkungan itu sendiri. Nah, ini terjadi. Kita bisa lihat di kawasan Timur Tengah atau di Dubai ya. Dubai ini memang kawasannya gurun ya, sumber daya terbesarnya adalah minyak bumi gitu ya, gas bumi, minyak bumi. Nah, tetapi dia mengkonservasi supaya Dubai ini bisa menjadi kawasan hijau. Nah, ternyata luar biasa ada perubahan lahan yang memang dikelola melalui teknologi untuk menyeimbangkan keramah tamahan lingkungan yang ada di sana. Karena kawasannya adalah gurun dan panas, ternyata di dalam suatu kawasan gurun ini bisa dikembangkan menjadi kawasan taman yang di situ didominasi oleh penghijauan yang luar biasa. Dan ini peran teknologi juga masuk. Nah, kalau di luar negeri itu istilah-istilah konservasi terhadap pengelolaan antisipasi pembangunan ini juga dijalankan gitu. Tidak hanya di Indonesia, malah Indonesia kan seperti kita lihat sejarahnya berkembang dari negara-negara maju ya. Seperti dia ada di Amerika dan sebagainya yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, jadi integral semua kelayakan kegiatan yang rata-rata pembangunannya sampai deal sampai sekarang itu rata-rata adalah lolos AMDAL sesuai dengan fase pengelolaan AMDAL dan sampai disetujui oleh pihak pemerintah, pihak ketiga ataupun pihak-pihak pengembang lainnya. Nah, ini menjadi modal besar untuk mengintegrasikan studi kelayakan kegiatan pembangunan dinyatakan sesuai atau tidaknya. Makanya orang yang bekerja dalam sektor pengelolaan perencanaan AMDAL itu diperlukan orang-orang yang memang jujur terhadap situasi dan kondisi dan kalau bisa memang jangan sampai adanya tekanan karena kalau kita sudah bicara dalam aspek pembangunan atau proyek itu pasti kaitannya dengan finansial. Nah, apabila tidak lolos ya itu akan mempengaruhi tingkat pendapatan secara finansial baik itu pengelola AMDAL itu sendiri maupun pemerintah daerah itu sendiri. Nah, yang ketiga prinsip AMDAL adalah memiliki tujuan, jadi menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan. Yang di sini agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan. Konsep AMDAL itu sebenarnya atau bahasa kasarnya gini.
ada suatu kawasan yang kawasan di situ adalah daerah yang memang belum tersentuh dari proses modernisasi atau pembangunan. Nah, setelah adanya kebutuhan masyarakat, itu dilakukan adanya proses peninjauan atau perencanaan. Nah, perencanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri dan bekerja sama dengan pihak-pihak pengembang dan pihak-pihak swasta. Setelah itu, regulasinya adalah mengambil pihak ketiga sebagai pengelola analisis dampak lingkungannya, yaitu AMDAL ini sendiri. Nah, peran AMDAL ini bisa menjadi juga pada pihak ketiga. Bukan hanya pengembang sebagai pihak ketiga, ternyata AMDAL juga punya fungsi sebagai pengelola pengembang dari pihak ketiga. Nah, AMDAL ini juga bisa dikelola oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan swasta atau independen murni swasta memberikan kontribusi secara keseluruhan hak pengelolaan atau hak identifikasi terhadap kesesuaian wilayah itu dikelola oleh pihak swasta. Nah, ini tergantung regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah. Pada hal ini adalah proses kajian pembangunan atau kajian alih fungsi lahan. Nah, yang keempat adalah AMDAL berfokus pada analisis. Nah, analisisnya apa? Potensi masalah. Nah, perlu saya kaji satu persatu. Analisis yang memang memiliki potensi masalah adalah kawasan tersebut memiliki intensitas tingkat keruangan yang memang cukup signifikan antara kawasan perkotaan atau pemukiman dengan kawasan permukiman dengan kawasan-kawasan industri atau perencanaan pada suatu industri tertentu. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Potensi masalah itu adalah potensi sosial masyarakat secara demografi, kepadatan penduduk pada suatu wilayah itu ternyata mempengaruhi tingkat kerentanan. Yang dikhawatirkan adalah tingkat polutan. Misalkan industrialisasi di situ adalah garmen. Tingkat polutan itu mempengaruhi kawasan-kawasan pertanian yang ada di sekitar kawasan industri tersebut. Karena kawasan pertanian tersebut lahannya masih ada kepemilikan ini namanya lahan oleh masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, potensi yang lain adalah kawasan kemiringan lereng atau kontur topografi yang memang ekstrim ya. Nah, di sini memiliki potensi masalah secara geografis, ada kaitannya dengan potensi masalah tingkat kerawanan banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Apalagi alih fungsi lahannya adalah dari kondisi hutan dialih fungsi lahan. Kan menjadi kawasan pertambangan atau sentralisasi terhadap eksploitasi sumber daya alam yang sangat besar. Ini kasus yang terjadi memang seperti di Papua, di Kalimantan Timur, eksploitasi batu bara, dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah permasalahan. Nah, potensi konflik itu akan bergulir ya apabila terjadi antara sengketa lahan, hak kepemilikan masyarakat itu dialihfungsikan dan diganti rugi oleh pemerintah dan pihak pemilik lahan, dalam hal ini adalah masyarakat, itu tidak terima kalau lahannya ini akan diganti rugi untuk pembangunan sebuah proyek tertentu. Padahal masyarakat itu memiliki mata pencarian pertanian di kawasan itu dan dialihfungsikan menjadi kawasan industrialisasi. Memang sebenarnya diganti rugi ya oleh pemerintah dan pihak pengembang, tetapi masyarakat juga berpikir bahwasanya keramah tamahan lingkungan itu akan tergerus dan semakin lama akan mengalami kondisi yang tidak seimbang antara keseimbangan lingkungan dengan keseimbangan terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, ini menjadi permasalahan. Sinkron lagi terhadap selanjutnya di sini adalah kendala sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini memang bagian yang terpenting dan sangat vital ya untuk kebutuhan masyarakat. Secara tidak langsung
bumi kita dieksploitasi begitu luar biasa sebagai kebutuhan bahan-bahan mentah seperti batu bara, nikel, tembaga, gas bumi, dan sebagainya. Nah, di sini dimanfaatkan untuk sumber daya energi, baik itu sumber daya energi terbarukan maupun sumber daya energi yang tidak terbarukan. Nah, energi fosil yang berkembang, energi fosil yang ada, yang telah dieksploitasi oleh perusahaan tertentu atas izin pemerintah dan sebagainya, itu juga akan kedepannya akan memberikan dampak terhadap kerusakan. Makanya AMDAL berfokus untuk melakukan analisis tersebut. Nah, selanjutnya pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek. Nah, perusahaan yang ingin dibangun atau industrialisasi atau sentral industrialisasi pada kawasan poin tertentu itu juga harus dianalisis bagaimana pengaruh kegiatan sekitar proyeknya ini memberikan dampak terhadap kebencanaan atau enggak. Konflik internal antara masyarakat secara sosial dan ketimpangan ekonomi itu akan juga sering terjadi di saat proses pembangunan itu dibangun. Baik itu proyek yang dijalankan oleh pemerintah maupun memang proyek yang diizinkan oleh pemerintah untuk dilakukan pengembangan terhadap pihak pengembang atau pihak swasta. Seperti contohnya proyek yang dikembangkan oleh pemerintah pelabuhan. Nah, di Kalimantan Barat ini bisa saya contohkan, kita punya pelabuhan ya, kita punya pelabuhan di Pontianak yang masuk Sungai Kapuas. Tetapi dalam sisi pengembangannya ternyata debit intensitas kapal yang masuk ini juga cukup lumayan tinggi gitu. Makanya pemerintah membangun pelabuhan internasional di Pantai Kijing di Mempawah. Kalau kawan-kawan rumah Mempawah pasti tahu, tapi kalau kawan-kawan lewat mau ke Pantai Pasir Panjang itu pas banget di badan jalan raya Pontianak Singkawang, kita langsung dihadapkan oleh pembangunan pelabuhan yang begitu sangat luar biasa. Dan kemungkinan kalau kita bisa prediksi, kita lihat dari set plan-nya itu sangat megah sekali karena menjadi pelabuhan internasional kaitannya dengan sirkulasi perdagangan internasional. Nah, ini akan mendorong peningkatan kapasitas kualitas ekonomi gitu ya, tapi akan mendorong juga proses kerusakan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, ini mau nggak mau. Nah, sekarang peran AMDAL ini harus bisa nanti akan mempersentasekan atau mempersentasekan besaran bagaimana peran manfaat kedepannya terhadap pertumbuhan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar dan bagaimana persentase kerusakan lingkungan yang akan terjadi dan bagaimana upaya untuk meminimalisir. Tidak bisa menanggulangi karena proses itu dibangun. Adanya tanah kosong yang memiliki sumber potensi tanah yang cukup luar biasa, tetapi di situ terdorong juga dengan proses sentralisasi pembangunan. Jadi seperti itu. Nah, prinsip untuk pengelolaan AMDAL lainnya adalah dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan. Proyek besar yang digadang-gadang menjadi aktivitas sumber daya kebutuhan masyarakat, ini wajib hukumnya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, apalagi terhadap sektor ekonomi atau sektor aktivitas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan aman terhadap lingkungan. Aman terhadap lingkungan ini kalau konsep AMDAL bukan hanya aman terhadap lingkungan gitu ya, tapi di AMDAL itu meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan tidak besar tapi diminimalisir gitu ya. Dan jangka panjangnya akan bisa direstorasi secara baik untuk kawasan-kawasan yang memang mengalami kerusakan lingkungan yang cukup parah. Nah, sebenarnya kontur pada kemiringan lereng itu juga mempengaruhi pada horizon tanah ya. Nah, saya sedikit menceritakan pada aktivitas tanah. Horizon tanah itu bisa terbentuk lapisan tanah yang bagus, memiliki humus atau kondisi kompos yang bagus, itu juga memerlukan waktu yang cukup lumayan. Waktu yang cukup lumayan itu dalam artian hitungan tahunan untuk
menselaraskan material-material yang memang bisa terurai dengan baik, misalkan dedaunan, material biota dan sebagainya. Tetapi kalau material-material kimia seperti plastik dan sebagainya, ini yang menjadi tantangan sebenarnya, permasalahan. Makanya prinsip AMDAL juga harus mengedepankan bagaimana membangun tapi memberikan manfaat bagi masyarakat, dan membangun akan memberikan keamanan terhadap pembangunan berkelanjutan atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya, AMDAL antara fungsi dan manfaat. Jadi kalau kita lihat prinsip itu sebenarnya kita bisa mengembangkan pada tataran fungsinya. Kalau kita bicara fungsi, ini saya sampaikan ke fungsi-fungsi pokoknya ya. Jadi kawan-kawan nanti bisa menganalisa sesuai dengan tupoksi bagaimana pengelolaan andalnya dilakukan pada suatu kawasan tertentu. Dalam hal proyeknya adalah pengelolaan apa saja, misalkan kawasan industri industri pertanian, industri perdagangan, dan lain sebagainya. Sampai industri pariwisata atau industri pelabuhan. Nah, yang memang industri-industri ini memberikan aktivitas dalam pengelolaan yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat secara umum. Nah, fungsi AMDAL yang pertama adalah memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Hak mutlak dalam pengelolaan AMDAL adalah AMDAL tidak boleh diintervensi oleh berbagai pihak, karena fungsi AMDAL ini adalah independen untuk menyelamatkan kondisi kawasan lingkungan dan memberikan manfaat terhadap masyarakat ke depannya dari apa yang direncanakan atau program kerja dari pemerintah ataupun perusahaan yang ingin mengembangkan aktivitas usahanya yang melibatkan pembangunan pada suatu kawasan daerah tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah memberi pedoman upaya pencegahan. Nah, pencegahan terhadap kerusakan lingkungan, pencegahan terhadap konflik, pencegahan terhadap pencegahan terhadap permasalahan-permasalahan sosial masyarakat seperti pengangguran, kriminalisasi, dan lain sebagainya. Semakin banyak masyarakat yang bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya akan memberikan pengaruh yang cukup luar biasa terhadap kesejahteraan masyarakatnya, sehingga mendorong penguatan terhadap aktivitas pengelolaan lingkungan yang lebih komprehensif dan lebih berwawasan lingkungan yang memang mendorong pembangunan berkelanjutan. Nah, memberikan pedoman upaya pencegahan ini juga dilakukan pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan hidup. Jadi AMDAL itu jadi dia memiliki divisi ya dalam pengelolaannya. Siapa yang melakukan kajian tentang pengendalian, siapa yang melakukan pemantauan dampak lingkungan hidup. Dalam prosesnya, perusahaan tersebut sudah berdiri pada suatu lahan yang memang sudah dialihfungsikan, maka peran AMDAL adalah punya wewenang terhadap identifikasi atau pemantauan terhadap dampak lingkungan dalam prosesnya kurun waktu 3-5 tahun. Nah, selanjutnya memberikan informasi data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Memberikan informasi data ini, data yang kita berikan adalah data rekomendasi bagaimana hasil analisis dari berbagai sektor bidang disiplin ilmu yang di situ akan dipresentasikan dan perusahaan memberikan pertimbangan hak pelaksanaannya layak dilaksanakan pada sebuah penutup lahan tertentu atau akan dipindahkan pada suatu wilayah yang lain. Yang ini akan memberikan sebuah pro kontra atau dampak yang cukup luar biasa. Nah, selanjutnya adalah manfaat. Nah, manfaatnya AMDAL itu sendiri untuk mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek. Ya jelas, karena kita ingin memberikan pengendalian, pemantauan, penilaian, ya kita juga harus tahu sejak awal dampak positif dan dampak negatifnya. Dan ini menjadi rekomendasi
akibat kegiatan proyek yang nanti kedepannya terjadi, baik itu secara positif dan negatif. Itu diketahui dari siapa? Orang-orang AMDAL gitu. Nah, menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan. Aspek keberlanjutan proyek pembangunan, makanya di kota besar, khususnya di bantaran, kalau saya bicarakan langsung di bantaran Sungai Ciliwung. Bantaran Sungai Ciliwung itu pencemarannya ternyata bukan hanya pencemaran dari masyarakat sekitar aja, ternyata Sungai Ciliwung itu juga sudah mengalami hirilah hirilah di ini ya, kalau Sungai Ciliwung ini kan bagian dari proses aliran sungai pada kawasan delta ya, atau kawasan-kawasan hilir. Nah, tetapi di hulu ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang memang mengalihfungsikan pembuangan limbah kepada sungai. Ya, saat ini sungai di Ciliwung itu luar biasa warnanya, hitam pekat gitu ya. Dibarengi dengan hal itu, masyarakat sekitar pun tidak tertib terhadap masalah lingkungan, masih banyak membuang sampah di sungai yang mengakibatkan itu ya kerusakan lingkungan yang cukup luar biasa. Apalagi habitat-habitat sungai, habitat-habitat laut itu akan mengalami kepunahan karena akibat zat-zat yang memang terkandung dalam material kimia merkuri. Nah, rata-rata sungai-sungai yang ada di kawasan kota besar terkontaminasi oleh zat-zat merkuri. Ini mengakibatkan kesehatan bagi masyarakat yang memang kerentanan kesehatan bagi masyarakat yang memang mempengaruhi aktivitas kehidupan sehari-hari. Menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan. Nah, aspek proyek pembangunan ini juga tergantung dari AMDAL. Mau proyeknya itu bisa bertahan sampai 10 atau 15 tahun ya. Rekomendasi AMDAL itu yang menyampaikan gitu. Terus menghemat penggunaan sumber daya alam. Jelas. Sumber daya alam di sini kenapa AMDAL memiliki fungsi adalah hasil kajiannya memang mendorong penghematan penggunaan sumber daya alam. Karena dianalisis seminimal mungkin untuk mengurangi dampak risiko kebencanaan atau risiko kerusakan lingkungan alam. Itu peran fungsi dari orang-orang AMDAL atau tim AMDAL itu sendiri. Kemudahan dalam memperoleh kredit bank. Nah, ini sebenarnya aspek sosial ya, sosial masyarakat ya. AMDAL itu menjadi salah satu syarat ya, bagaimana suatu perusahaan itu akan mengelola dan mencari modal besar untuk peningkatan kapasitas perusahaannya tersebut. Ternyata bank juga meminta apakah perusahaan atau perhotelan tersebut sudah memegang hasil studi AMDAL-nya. Nah, ini penting. Karena tidak semena-mena ternyata segala lini sektor itu juga harus ada pengaruhnya terhadap keberlanjutan pembangunan ke depannya. Nah, ini mempengaruhi yang cukup luar biasa. Nah, selanjutnya proses perencanaan pembangunan dan AMDAL. Nah, ini nanti kita coba ya, kita coba praktik atau nanti kawan-kawan coba seolah-olah kawan-kawan ini menjadi analis AMDAL gitu ya. Nah, dari kawan-kawan nanti mencoba melakukan proses perencanaannya seperti apa yang harus dilakukan, nanti akan kita pelajari. Mungkin di sesi pertemuan berikutnya kita akan mempelajari teknis ya, supaya kawan-kawan itu juga tahu bagaimana peran dan fungsi saya, misalkan saya menjadi analis AMDAL. Nah, di sini banyak sekali informasinya dan di sini saya ambil dari Marriott ya 97. Nah, di situ penentuan tujuan. Sebenarnya tujuannya untuk apa dulu? Dalam proses pembangunan itu kita minta kepada perusahaan tertentu, apa sih tujuan kamu melakukan pembangunan di sini? Ini sudah akan kita temukan hasil studi kelayakan AMDAL secara makro. Nah, penetapan sasaran. Sasarannya untuk siapa? Segmentasinya untuk apa?
kebermanfaatannya untuk siapa gitu. Untuk lingkungan masyarakat sendiri, untuk aspek sosial masyarakatnya sendiri seperti apa, untuk keberlanjutan ke depannya seperti apa. Nah, setelah kita lakukan analisis, kita akan mengetahui studi kelayakan secara makro juga. Nah, selanjutnya proses perencanaan pembangunan. Jadi, tujuan dan sasaran ini adalah hal yang diusulkan oleh investor tertentu untuk melakukan proses perencanaan pembangunan. Apakah studi kelayakan ataupun ringkasan eksekutif dari penentuan tujuan dan penetapan sasaran ini masuk? Kalau memang penetapan sasarannya sesuai, dilakukan proses kajian AMDAL-nya. Yang pertama-tama dilakukan adalah pengembangan alternatif. Nah, pengembangan alternatifnya apa? Kita sebagai tim pelaku AMDAL akan memberikan sebuah rekomendasi. Rekomendasi terhadap persetujuan melakukan pengelolaan hasil studi selama berapa bulan, misalnya seperti itu. Atau bisa dilakukan selama berapa minggu. Nah, tergantung dari intensitas proyek yang dikembangkan. Nah, di sini pengembangan alternatifnya adalah kita sudah bisa membangun atau alternatif kita sudah bisa memberikan rekomendasi mutlak atau rekomendasi semi makro ya. Karena dari hasil penetapan tujuan tadi kita bisa menarik kesimpulan setelah kita mengecek pada suatu lokasi tertentu. Nah, kesimpulannya apakah perusahaan ini bisa dilakukan di sini, tetapi dengan catatan harus apa. Nah, ini gambaran kasarnya. Nah, selanjutnya penapisan alternatif. Nah, di sini penapisan ini memiliki peran terhadap aktivitas yang memang menjadi parameter. Jadi, di saat pengembang atau investor itu menyampaikan bahwasanya saya tetap akan melakukan di kawasan ini. Tetapi kita bisa memberikan edukasi kepada pengembang bahwasanya mohon segera diperhatikan disiplin keramah tamahan lingkungan yang mempengaruhi terhadap intensitas tingkat resiko kerusakan atau kebencanaan yang terjadi. Ini salah satu contoh. Nah, selain kebencanaan juga resiko terhadap pencemaran itu secara makro ya, semi makro ya. Itu sudah bisa dikaji gitu. Karena pendapat tujuan tadi sudah bisa kita analisis. Nah, alternatif tanpa kegiatan. Nah, kenapa alternatif tanpa kegiatan? Kita hanya memeriksa dokumen. Sebelum kita turun ke lapangan, kita harus matangkan dulu terhadap dokumen. Nah, contoh tanpa kegiatan di lapangan ya. Nah, kita lakukan analisa dokumen. Kalau kita orang geografi, kita akan melakukan sebuah analisa spasial keruangan. Kita akan mengidentifikasi melalui citra satelit. Kita bisa mengidentifikasi dengan citra ECONOS, QuickBird, dan sebagainya. Dan kita lakukan penyintaian terhadap peta pada lokasi kawasan tertentu. Nah, kita lakukan kajian dengan mencari sumber referensi yang ada untuk memvalidkan atau memvalidasi hasil pengelolaan proses studi AMDAL-nya. Jadi, ini kita diberi waktu alternatif tanpa kegiatan, tetapi kegiatan kita adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya, ya kalau istilahnya sekarang virtual konsepnya. Jadi seperti itu. Konsep-konsep yang mendasar dari berbagai sumber referensi menjadi alternatif proses pelaksanaan kajiannya. Nah, proses pelaksanaan kajiannya itu memerlukan waktu yang cukup lumayan. Nah, misalkan kawan-kawan ini sudah melalui hasil pelatihan AMDAL, kawan-kawan disuruh mengkaji untuk masalah aktivitas kependudukannya, terus infrastruktur sarana prasarananya dan sebagainya. Nah, selanjutnya hasil pemilihan alternatif yang paling disuka dan sebagainya ini akan merekomendasi dokumen final kajian. Nah, dokumen inilah sebagai senjata pada investor tertentu untuk melanjutkan pelaksanaan pembelajaran pelaksanaan
operasional perusahaan tertentu. Nah, dokumentasi pengembangan keputusan. Dokumentasi ini menjadi sebuah dokumen baik itu hard, soft, dan semuanya prototipe itu disampaikan oleh tim AMDAL dan diterima oleh pihak pengembang. Karena pihak pengembang adalah pihak yang memang merespon untuk memberikan alternatif pembangunan. Nah, baik, hal tersebut menjadi informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan saya lanjutkan kepada materi-materi yang selanjutnya. Seperti konsep teknis tentang pengelolaan yang dilakukan sebagai orang yang dikatakan tim pengelola AMDAL. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan wawasan atau wacana makro terhadap konsep pengelolaan AMDAL dari sesi pertama dan lanjutan dari sesi dan dilanjutkan pada sesi kedua ini. Terima kasih. Selamat siang dan mohon dipelajari tadi. Selamat malam, ini selamat siang. Mohon maaf ya. Jadi dalam penyampaian materi saya banyak gangguan ini karena di lokasi tempat saya perekaman cukup ramai ya. Jadi autofokusnya memang masih belum terrealisasi dengan baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sukses, dan mohon dipelajari kepada kawan-kawan dan tolong jaga kesehatan dan pelajari terus konsep-konsep yang memang menjadi prioritas utama dalam pengelolaan AMDAL. AMDAL ini harus kawan-kawan kelola dalam bentuk suatu keyword ya, kata kunci, supaya kawan-kawan tahu bagaimana AMDAL dan perannya. Karena AMDAL ini kalau kita mau pelajari lebih detail, itu banyak banget yang perlu kita ketahui. Tetapi dalam segmentasi ini kita akan mempelajari AMDAL secara keseluruhan, ruang lingkupnya secara makro, supaya kita memiliki dasar. Setelah kita selesai nanti kita punya modal dalam pengelolaan. Misalkan kawan-kawan lulusan dari kawan-kawan di pendidikan, kawan-kawan bisa mengembangkan strategi pembelajaran dengan pemanfaatan informasi-informasi AMDAL. Nah, ini menjadi sebuah aspek yang nanti mendorong daya tarik terhadap siswa yang ada di sekitar atau tempat kerja kawan-kawan nantinya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.